Pada pagelaran Liga Sinopa Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan mengikuti acara tersebut dengan judul inovasi Ribon Plastik sebagai alternatif alat penangkap ikan ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, mengamanatkan untuk melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan atau sustainable. Pasal 1 nomor 3 berbunyi, Bupati atau Wali Kota melakukan pemantauan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah perairan darat dalam kabupaten atau kota pada wilayah administrasinya. Lombok Tengah memiliki dua perairan umum daratan, yaitu Bendungan Batu Jai dan Bendungan Penggel, di mana sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap bubu yang terbuat dari rotan dengan ikan target udang rebon. Namun terdapat permasalahan. Bubu yang digunakan sering mengalami kerusakan atau lapuk, harga tinggi, dan tidak fleksibel dibawa kemana-mana dan berat. Hal ini menjadi permasalahan yang membutuhkan solusi. Selain itu, kegiatan destructive fishing terutama penggunaan setrum masih sering ditemukan. Untuk mencegah kegiatan tersebut, dibutuhkan pula alat tangkap alternatif yang murah, mudah didapat, dan efektif. Dinas Kelautan dan Perikanan menjawab permasalahan tersebut dengan menginisiasi pembuatan bubu dengan memanfaatkan barang di sekitar tempat tinggal nelayan, yaitu dengan memanfaatkan botol air mineral bekas sebagai alat tangkap bubu. Kenapa harus bubu? Alasan pemilihan bubu untuk inovasi adalah bubu memiliki tingkat selektivitas tinggi dan ramah lingkungan, serta penggunaan hampir setiap hari oleh nelayan. Kenapa harus botol plastik? Alasan pemilihan botol plastik sebagai bubu yaitu biaya yang sangat rendah atau gratis, ketersediaan material yang sangat melimpah, ringan, dan mudah dikelola, serta tidak cepat busuk dan potensi kamuflase. Tujuannya adalah tersedianya alternatif alat tangkap yang praktis dan ekonomis, mendukung praktik penangkapan yang sustainable, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta potensi diversifikasi lingkungan. Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah memberikan bantuan 80 unit bubu botol plastik ke kelompok nelayan yang ada di bendungan. Salah satu tujuannya adalah sebagai percontohan alat tangkap yang dapat digunakan oleh nelayan dan sampai eksis digunakan. Produksi hasil tangkapan udang rebon tiap tahunnya mengalami peningkatan. Awal digunakan bubu botol plastik pada tahun 2022 dengan hasil produksi tangkapan sebesar 97 ton dan di tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 217 ton. Peningkatan produksi hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu indikator bahwa botol plastik sebagai alternatif alat tangkap bubu tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarga untuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Meningkatkan kesadaran lingkungan, pemanfaatan botol plastik secara langsung menunjukkan nilai dari daur ulang dan pemanfaatan limbah. Semakin banyak botol plastik yang didaur ulang, semakin sedikit botol plastik yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama ekosistem perairan. Kelompok nelayan yang sudah menggunakan botol plastik sebagai alat tangkap bubu sebanyak 29 KUB dengan jumlah nelayan sebanyak 358 nelayan. Rata-rata memiliki 100 sampai dengan 200 bubu per orang. Jika dikalkulasi, botol plastik yang sudah dimanfaatkan sebanyak 35.800 sampai dengan 71.600 buah botol plastik yang digunakan selama 1 sampai dengan 2 tahun. Dari jumlah pemanfaatan botol plastik tanpa kita sadari menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Diversifikasi bubu dengan memanfaatkan botol plastik adalah langkah yang inovatif dan memiliki potensi manfaat ganda, yaitu mengurangi limbah plastik dan menyediakan alat tangkap yang terjangkau. Sebagian besar kelompok nelayan menjalankan usaha pengumpulan bubu botol plastik dengan menjadikan sekretariat kelompok sebagai sentral penyimpanan dan proses pembersihan sebelum dijual ke pengepul sampah. Dari 71.600 botol plastik yang digunakan, jika habis masa pemakaiannya tidak serta-merta dibuang kembali ke lingkungan, namun dikumpulkan dan dibersihkan di sekretariat kelompok sebelum dijual ke pengepul botol plastik. Hasil penjualan ada yang dibagi langsung ke masing-masing anggota
dan ada juga yang disimpan ke kas kelompok yang dijadikan modal usaha bersama, seperti penyiapan biaya operasional penangkapan yang nantinya akan dibagi setiap tahunnya dalam bentuk SHU. Strategi keberlanjutan dari inovasi ini adalah pemilihan material yang tepat dan tahan lama, pabrik penggunaan dan pengelolaan yang bertanggung jawab, penelitian dan pengembangan berkelanjutan, kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta keterlibatan dan korelasi multi pihak.